Like, comment, and subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى في آية أخرى yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak please. Yo-yo rapat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sama-sama bermuzakarah thalabul ilmi, karena baginda Rasulullah SAW bersabda menuntut ilmu itu fardu ain, wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dan menuntut ilmu ini adalah juga perintah Allah. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang ilmu ini dengan Allah dan malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi bayangkan menuntut ilmu ini sampai Allah sandarkan orang yang menuntut ilmu dengan Allah dan malaikat. Tetapi yang harus kita pahami, yang dimaksud ilmu adalah ilmu tentang keagungan, ilmu tentang man rabbuka, siapa Tuhan kita. Apakah kita sudah memahami hakikat ini? Apakah kita sudah mempelajari tentang masalah keagungan Allah, kehebatan Allah, qudratullah, iradah Allah? Kita sudah pelajari itu. Maka untuk mencapai makom ini kita harus mempunyai murabbi. Bahasa sekarang ini murabbi. Apa itu? Guru yang membimbing kita. Bisa dikatakan mursyid macam-macam. Kalau mursyid itu adalah membimbing secara rohaniat kita. Tetapi murabbi ini semuanya, dari keilmuan, dari zikir, ya, dari apapun itu dia akan membimbing kita. Namanya murabbi. Nah, murabbi ini yang kita harus minta kepada Allah adalah murabbi yang lurus, murabbi yang betul. Karena salah satu fitnah akhir zaman apa itu, Bapak-bapak? Akan banyak orang yang mengaku murabbi, mengaku pembimbing, tapi dia tidak membimbing. Ini harus kita minta kepada Allah. Karena banyak ini sekarang. Karena kalau masalah keimanan salah, fatal semuanya. Ini perkara dasar, tapi sangat-sangat menentukan kita untuk masa kita di dunia sampai nanti di akhirat. Kalau murabbi kita salah,
Maka kita muamalah kita salah, muasyarat kita salah, ibadah kita salah, berhubungan dengan tetangga kita salah, semuanya akhirnya salah. Lah kalau salah nanti di akhirat bagaimana kita? Maka kita harus di akhir zaman itu betul-betul sungguh-sungguh minta kepada Allah murabbi yang lurus. Karena salah satu fitnah akhir zaman adalah Allah akan mengangkat ahli ilmu, yaitu murabbi yang soleh, yang alim, yang takwa, yang rasyidin, itu semua ditarik oleh Allah. Maka akan tiba satu zaman, kata Nabi yang tadi saya mengatakan, kamu akan mencari murabbi, orang yang membimbing rohaniyat kamu, itu seperti kamu mencari jarum di dalam jerami. Peribahasa seperti itu. Tetapi yang harus kita ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jati diri Allah. Allah tidak akan sia-siakan. Pasti Allah akan berikan kepada kita. Karena apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i. Bila mereka tanya tentang aku ini dekat, kata Allah. Maka mintalah kepada aku. Kita minta. Seperti alim ulama nih Pak, memberi tamsil, memberi perumpamaan. Kayak seorang anak datang ke mall. Anak ini nggak tahu apa-apa, main ngambil ini. Pelayannya diem aja. Kenapa diem aja? Karena di belakang ini ada yang megang duit. Loh. Itu orang tuanya. Coba sekarang nih Pak, ada sebagai contoh, anak dalam HP itu ada jual beli itu Shopee apakah itu sampai 3 juta, orang tuanya pending Pak, suruh bayar 3 juta tapi tetap dibayar. Nah Allah juga begitu, Allah minta, Allah akan kasih. Kita sungguh-sungguh apa enggak minta murabbi yang benar, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah jalan yang lurus, yaitu murabbi yang membimbing saya dunia dan akhirat. Cari kita ini. Maka bab dasar ini adalah keimanan. Kalau kita ini salah nih Pak, dalam mencari murabbi, guru pembimbing kita, maka kita ini yang tadinya suami istri akur, tapi karena salah dalam mencari guru, tiba-tiba bisa cerai Pak. Ada teman saya datang, dia pulang ke rumah, dia bantu pesantren. Ada teman saya di daerah Depok sini, bantu pesantren, kemudian pulang ke rumah, tiba-tiba langsung ditalak sama istrinya Pak. Wah, keder langsung. Karena mohon maaf kita udah nggak sepaham lagi katanya dia. Nah inilah makanya bapak-bapak, kita harus juga menjadi murabbi minimal buat keluarga kita, menjadi guru kita bagi anak-anak kita, bagi istri-istri kita. Caranya bagaimana? Ya kita bertanya kepada alim ulama, bagaimana cara membimbing keimanan anak-anak kita. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita selalu bertanya, hal yang dasar. Tapi karena kita tidak punya ilmu dan kita bertanya kepada orang yang salah, jadi salah. Kata para alim ulama, kata Nabi SAW, kalau kamu ingin menguasai dunia harus kena ilmu. Ingin menguasai akhirat dengan ilmu. Ingin menguasai kedua-duanya
Dengan ilmu. Tapi kalau ilmunya ini tidak benar, dunianya tidak dapat, akhirat yang selama-lamanya juga apalagi. Makanya inilah di dalam kitab ini saya bawa kitab Mishkatul Masabih bab tentang iman. Maka bab iman ini betul-betul perkara yang dasar, tapi menjadi pondasi, ya bapak-bapak, bagi bangunan kehidupan kita nanti. Sama seperti ini bangun musola Al-Furqan, kedalaman berapa? Wah, kali cuman 30 cm Pak Ustaz. 30 cm mau bangun tingkat 3 kagak kuat. Cuma segini aja ini. Tapi bangun berapa Pak Abu? Sampai 50 meter. Pak Ustaz, wah 50 meter ini. Kalah nanti Aliyah kalah ini. Dan Al-Wali juga kalah 50 meter. Nah, maka sahabat ini di brainwash oleh Nabi. Maka tapi harus diingat Pak, ketika Nabi membrainwash sahabat, tidak semua sahabat itu yang banyak beriman kepada Rasulullah. Jadi namanya sahabat itu apa Pak? Orang yang melihat, kemudian beriman sampai mati. Nah, yang beriman, melihat, beriman sampai mati hanya 124.000 sahabat. 124.000 sebelahnya Nabi. Abu Jahal melihat. Abu Lahab, kemudian Abu Sufyan beriman, tapi kemudian tidak langsung, ya kan gitu. Abu Suja tidak melihat Islam beriman. Abu Lulu. Tapi bukan sahabat. Makanya bukan tidak melihat. Tapi Pak Abu Suja ini dan kita semuanya saudara. Kan ada hadis Nabi, ya kan? Ini yang harus kita banggakan, Pak. Sahabat sampai iri dengan kita, Pak. Apa saya bukan saudara ya Rasulullah? Bukan. Kasih ilmu oleh Nabi. Terus ya siapa? Engkau sahabat. Lalu saudara engkau siapa ya Rasulullah? Orang yang beriman, bertamasuk berpegang teguh di kala bermacam-macam fitnah, godaan, apapun itu dia tamasuk, tetap berpegang teguh. Maka kalau dalam bahasa kita ini, jangan sampai kita ini kayak ikut sempalan-sempalan, gak usah yang aneh-aneh gitu. Maka kita ini cari murabbi, tadi saya balik lagi, cari murabbi yang betul, cari guru yang betul, cari ustadz yang betul, yang membimbing kita. Kalau kita ada zikiran, ada amalan-amalan, tanya, boleh nggak kita ini mengamalkannya? Bertentangan dengan agama apa tidak? Bertentangan dengan Rasulullah apa tidak? Bertentangan dengan sahabat apa tidak? Bertentangan dengan tabi'in apa tidak? Nah, tadi kita sudah bahas dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, kedua-duanya dengan ilmu. Maka sahabat ini diperendurasi oleh Nabi, dicuci sampai Nabi mengatakan, kalau kamu ragu dengan aku, apa yang akan membuat kamu yakin? Sampai Nabi bilang begitu. Ya Rasulullah, tampakkan mukjizat ya Rasul. Apa mukjizat yang kamu minta? Tolong panggil tuh pohon kurma ya Rasulullah. Dipanggil oleh Nabi. Mendekat. Dan sahabat itu melihat Pak, kalau Nabi ini mau istinja, mau pipis. Salah satu mukjizat Nabi itu, kalau beliau mau ngapuk, itu harus telan bumi. Karena apa Pak? Jika itu ada kotoran Nabi, sahabat akan makan Nabi. Apa makan kotoran Nabi? Kok gitu Ustaz? Iya, karena keluar dari Nabi itu adalah suci. Tapi
Tidak boleh sama Allah. Langsung ditelan semua air pipisnya Nabi itu langsung ditelan. Maka ketika Nabi ini di gurun nih, ketika mau buang hajat, Nabi panggil pohon, ya pohon, datang kamu ke sini, datang. Buat kayak lingkaran tuh menutupi Nabi. Terus balik lagi dia Pak. Tuh. Sehingga keimanan sahabat itu semakin kuat. Makanya ada hadis iman itu naik turun. Itu sahabat bukan kita, Pak. Kita ini keluar masuk, Pak. Ya Allah, ini harus kita minta kepada Allah. Bayangkan ada sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi dengar ceramah, pulang bertemu lupa apa yang diceramahi oleh Nabi. Maka innalillahi, keluar keesokan harinya, Hanzalah telah munafik, katanya. Hanzalah telah munafik. Maka pas ketemu dengan Abu Bakar, kenapa kamu bicara seperti ini? Wahai Abu Bakar, ketika kita berhadapan dengan Rasulullah, ketika kita berada di tempat yang baik di masjid, seolah-olah akhirat itu begitu dekat, seolah-olah neraka begitu dekat, seolah-olah surga begitu dekat. Tetapi ketika kita kumpul dengan keluarga kita, lupa semua. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, betul, sama ini yang mana ya, bayangkan Abu Bakar ini, Pak. Abu Bakar As-Siddiq. Tuh, bayangkan iblis aja ini tidak berani menggoda Umar, apalagi Abu Bakar. Abu Bakar kata iblis ini dari kecil memang sudah jadi partnernya, setianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah berjumpa pada Nabi. Masya Allah. Oh iya, baik. Monggo. Waalaikumsalam. Sini Pak, sebelah situ Pak. Ini baik pangku. Ini loh, luas nih. Maka ketemulah dua sahabat ini, bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah. Ada apa ya Abu Bakar? Ini Hanzalah begini ya Rasulullah. Apa ya Hanzalah ya Rasulullah? Ketika engkau ceramah, seolah-olah surga begitu dekat, akhirat begitu dekat, neraka begitu dekat. Tapi kita kumpul dengan anak bini, lupa semua ya Rasulullah. Kamu munafik, jangan dulu, kata Nabi. Nabi juga begitu lembut Nabi itu. Jangan. Sesungguhnya orang yang selalu Wah, datang dia. Alhamdulillah. Ayo sini. Monggo, Pak. Nih, sebelah pas sekretaris ini. Monggo, ayo boleh. Saya pikir apa namanya? Tumpangan. Siraman rohani, Pak. Datang depan baru. Nanti udah tumpengan lima tumpeng nggak datang ya susah nanti baru. Kalau gitu kan saya pakai gamis. Nanti lah sekarang nggak usah. minimal nemenin Pak Sekretaris RW lah. Ya Pak. Pakai gamis harusnya. Ya. Santai aja, kita ngaji santai kalau. Kalau tadi Ngopi Ustadz bareng. RT, ini Ustadz RW. Iya, Ustadz RW ini benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Komandan, sehat Pak Komandan. Pak, makain enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Alam. Injak aja. Muncrat semua. Ini Ustadz nih. Ustis ya. Tapi saya minta bukan antara dua, D atau T. Ini ada intermezzo aja nih. Ini kayak pesaing berat sebenarnya ini. Konotasi Iya, Pak. beda kalau dia sama T itu. Ini takutnya pesaing berat ada dua ustis sama ustaz yang ini. Alhamdulillah. Sehat banyak. Amin. Amin. Kelanjutan kita. Kalau mah diundang Ustadz di ujung aja pasti. Jangan di ujung. Takut turunnya nggak bisa di ujung. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya
orang yang bisa menjaga keimanannya ketika berkumpul dengan keluarga itu adalah anugerah dari Allah. Jadi tidak semuanya diberikan taufik untuk seperti itu, karena kita manusia biasa. Kita bukan nabi dan bukan rasul. Maka kita manusia biasa. Apa manusia biasa? Karena kita lalai. Maka untuk itu bagaimana kita selalu ingat, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Berkumpullah dengan orang ahli ilmu. Jangan pada tegang loh. Ini sebenarnya udah Ini Ustaz ini biasa. Luar biasa. Mana Pak RW-nya? Oh iya, belum saya telepon. hari kaya gitu. Sampai ngepul Pak RW. Iya, emang kajian itu nggak terlalu Serius. Makanya serius tapi santai. Ya kan? Inilah yang harus kita pelajari, bahwa sahabat untuk mendapatkan murabbi baginda Rasulullah SAW itu totalitas, Mas. Gak sembarangan. Untuk mendapatkan ilmu yang hakikatul ilmu itu sahabat itu korban. Jadi nggak enak-enakan, kita harus korban. Contoh aja lah, masalah dunia. Ditanya, mau kemana? Saya mau ngambil S3 di Jepang. Saya mau ngambil S3 di England. Saya mau ngambil S2, S3 di Amerika. Meninggalkan anak istrinya, saudaranya, keluarganya untuk apa? Pengorbanan untuk mendapatkan dunia. Nah, kita ini untuk mendapatkan hakikatul ilmu, apa yang sudah kita korbankan? Ini memang kita belajar terus. Jangan saya sendiri pun kadang-kadang nangis, ya Allah, saya 10 tahun ini nggak paham. Betul Pak, 10 tahun belajar ini saya tuh nggak paham. Sampai guru saya mengatakan ketika beliau setelah mondok di mana-mana, belajar torekot di mana-mana, ditanya sama gurunya, kamu nanti kalau terkenal seperti apa? Terkenal kiai. Waktu kiai saya nih ditanya sama kiainya lagi, ilmu saya ini setetes dari ilmu kiai. Betul ilmu kamu kata kiai. Jadi yang menyebabkan terhalangnya ilmu kita ya ilmu, Pak. Tuh, Pak. Menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat, menguasai kedua-duanya. Tapi yang menghalangi kita dengan Allah, ilmu juga. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah bertanya kepada iblis, iblis apa yang menjawabkan ente ini nggak mau sujud? Ilmu. Qala ana khairum minhu. Jadi maupun kita nih mentang-mentang saya jadi RW, Pak. Ya, jangan sombong, Pak. Iya, Pak. RW, Pak. Jangan arogan dong. Ya, Pak ya. Jangan kita kepala rumah tangga, ini kepala lingkungan, jangan sombong. Pak RT itu Ustadz biasanya. Biasa gitu. Insya Allah ini dari dulu. RT 5 insya Allah enggak ini, Pak. Ya. Enggak tahu. Ugal-ugalan ya tadi Bang. Ini saya lagi rasain Pak. Ya. Enggak ugal-ugalan kayak Metro Mini ini ugal-ugalan. Main sodok aja. jangan sering les. Nah, kayak bajai gitu. Itu ada ustaz kayak gitu tuh, Pak. Kayak bajai itu, Pak. Kata orang-orang ini, Pak, orang-orang di sono, orang Jakarta itu kan. Kayak bajai dulu Depok nggak ada yang bajai, Pak. Ada di Jakarta itu. Becak dulu becak. Oh, becak. Mau becak di mana-mana, Pak. Bajai, Pak. Ya. Kata tuh kalau bajai itu ketika dia belok hanya dia dan Tuhan yang tahu kapan dia waktu belok. Iya kan, mau pakai spion segede gajah juga hanya dia dan Tuhan kapan waktu belok.
Kalau ibu malah lebih parah Pak Ustadz. Iya, Sena ke kanan, beloknya ke kiri. Itulah rajanya dunia itu Pak, the power of mama Pak. Makanya kata para alim ulama, bagaimana iblis ini dengan ilmu. Maka ilmu ini harus kita barengi dengan zikir. Karena kalau kita itu tidak kita redam itu akan keras hati kita. Bisa kita bayangkan iblis ini berdebat dengan Allah. Rabbul Alamin. Ibarat kita nih, kata kita nih, Pak Koper dengan Panglima Pak. Gimana itu Pak? Ibarat saya Pak RW gitu. Itu jauh, Pak RT aja gak berani. Bayangkan itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa? Apa yang menyebabkan ente ini iblis, kata Allah, nggak mau sujud. Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik ya Allah. Karena iblis aslinya itu Pak, di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani itu dikatakan namanya itu Azazil. Dari kata aziz, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena satu kesalahan nih, Pak, satu kesalahan aja ditolak seluruh amal ibadahnya. Kata Nabi SAW, tidak ada di langit dan di bumi kecuali tempat itu pernah disujuti oleh iblis. Iblis itu sujud Pak. Sebelum ada manusia, sebelum ada Nabi Adam. Tidak akan ada satu tempat kecuali tempat itu pernah disujuti oleh iblis. Tapi kan orang tahu dengan hanya casingnya aja, maka ngelihat itu jangan casing Pak. Kata para ulama, melihat seseorang itu jangan dari casingnya, tapi dari muamalahnya, jual belinya Pak. Jujur nggak dia ini? Karena kalau dia jujur amanah, pasti akan lari ke muasyarah, hubungan dengan manusia. Maka Allah tanya, kenapa? Saya lebih baik ya Allah. Apa? Ana khairum minhu. Saya diciptakan dari api. Sedangkan ada padahal secara pembahasan nih Pak, api itu manfaatnya lingkup kecil Pak. Untuk masak, ya kan? Bakar rokok. Coba bakar rokok satu rumah Pak. Itu bukan bakar rokok itu Pak. Ya, Pak, ada korek Pak, nggak ada tuh ada rumah kebakaran tuh kan apa sana. Ya, itu tidak memberi manfaat Pak. Tapi kalau tanah Pak, lihatin ini, dari satu tanah itu muncul bermacam-macam kehidupan. Nah, itu maksudnya. Makanya jangan sampai kita dilahirkan dari tanah sengketa. Ya Pak RW ya. Dari tanah abang. Ya, itu tanah abang berat lah Pak. Ya, tanah abang itu bermasalah terus Pak. Jadi kita ini harus kita renungkan. Bagaimana dengan ilmu sampai iblis sendiri pun dikeluarkan ya, dari surga. Maka iblis ketika diusir, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Engkau telah melaknat saya, Engkau telah mengusir saya, Engkau telah membenci saya, Engkau, pokoknya bahasa kita ini unak-unak ke iblis kepada Allah. Tidak apa-apa ya Allah, tapi satu ya Allah. Apa kata-kata? Tangguhkan kematian saya ya Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan waktu saya ya Allah. Qala innaka minal munzirin. Oke kata Allah, ente mati nanti sampai hari kiamat ya. Allah kabulkan juga Pak. Nah, terus strategi bisnis. Ini gimana ini? Supaya Adam ini keluar juga, ente jangan di surga aja. Ya kan? Padahal Adam sudah diberi ilmu oleh Allah. Iblis juga diberi ilmu oleh Allah. Apa yang membedakan hebatnya iblis Pak dengan manusia? Apa? Iblis tidak berputus asa. Iblis tidak berputus asa.
Usaha terus, Pak. Iblis tidak pernah. Oh. Orang ketiga bisa dapat siapa? Udah wajib katanya. Nggak boleh ngelebihin UMR. Kata iblis itu ila yaumi wa Allah katakan oke, aku tangguhkan sampai hari kiamat. Maka iblis harus taruh tinggi. Allah buat perjanjian dengan Adam. Ya kan? Ya bani Adam la yaftinannakum kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihim. Tapi sebelum ini Pak, Allah katakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati nih Adam ya. Siapa yang nikmatin semua di surga? Keindahannya, kenikmatannya, pesonanya, silakan nikmatin. Tapi satu ya, ini pohon ini nih, jangan dideketin. Allah sudah kasih pagar ini, Pak. Nama manusia ini penasaran, iya kan? Ingin mencoba, Pak. Ini katanya Nggak boleh. nggak boleh. Kenapa ya? Oh cuma 30%. Coba. Oh nggak apa-apa 30%. Naik lagi 70%. Ya kan? Akhirnya apa? Nggak nendang apa-apa. Ya kan? Akhirnya minum 100% alkohol semua. Nggak apa-apa juga, campur autan. Kata setan, ini nggak ada apa-apanya. 100% aja itu nggak apa-apa kok. Campur. Kalau nggak tambah hutan kurang nendang. Orang sekarang begitu. Nendang lagi. Sikil aja. Ya Allah. Orang sekarang ini lebih hebat daripada dulu, Pak. Nantang malaikat Israel, Pak. Sampai iblis geleng-geleng, manusia sekarang ajib semuanya. Orang dulu nggak ada campuran, Pak. Tambah bacon juga mungkin, Pak. Orang sekarang campurannya banyak, Pak. Jadi keimanan ini yang harus kita pupuk. Majelis ini Jumat nggak ada lagi. Oh ya. Habis Jumat atas. Bisa sama kakaknya antum Tapi di warkop. di warkop. Kadang saya juga ikut. Ya, kadang beliau ikut. Jadi inilah yang harus kita renungkan. Di warkop. Kapan kita nih mendapatkan murabbi yang benar, maka kita minta, Pak. Dengan siapa? Karena ilmu itu ada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Maka Nabi SAW diperintah oleh Allah beda dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diceramah seperti ini, hai Musa, adakah yang lebih hebat daripada engkau? Tidak ada, kata Nabi Musa. Nggak ada, kata Nabi Musa. Wah, sombong Nabi Musa. Perintah sama Allah, wahyukan manusia, cari nama hambaku namanya Khidir, sampai dapat. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi kan Allah ceritakan. Berapa lama Pak Nabi Musa mencari Nabi Khidir? 100 tahun. 10 tahun. Tapi ngajinya cuma 1 hari, Pak. Oh, kalau ngajian Nabi itu beda, Pak. Ngajian Nabi itu ya karena Nabi Musa ini syariat, sedangkan Nabi Khidir adalah hakikat. Nggak ketemu. Walaupun Nabi Musa itu lebih tinggi, Pak, makomnya. Kalamullah, ulul azmi, nerima kitab. Seluruh rasul-rasul Bani Israel mengikuti Nabi Musa. Nabi Isa sendiri pun ikut syariatnya Nabi Musa. Tapi disuruh belajar, Pak, sama Nabi Khidir. Yang ibarat kata kastanya masih jauh, Pak. Suruh belajar, nah. Tapi belajar hakikat Nabi Musa kan puyeng, Pak. Naik perahu dibolongin. Orang syariat bingung, Pak. Enggak, ini gimana? Apa maksudnya Nabi Musa ini? Kemudian apa, Pak?
bunuh anak, Pak. Kan nggak terima nih otaknya Nabi Musa ini. Pelajaran dari Allah, berarti ada yang lebih hebat dari kamu, yang mana kamu belum sampai. Habis itu bangun rumah. Iya bangun rumah, tapi Bapak air putih kagak keluar, Pak. Minta kagak dapat. Bagaimana Nabi Musa nggak dongkol? Ini siapa yang punya rumah ini? Kalau seandainya saya tukangnya Pak RW ini, saya omelin Pak RW ini. Itu strategis politik. Masa dulu nggak ada, sampai tukang kita dikasih, nggak ada strategi politik. Tetap namanya tukang kok kerja. Nabi Musa bayangkan dengan Nabi Khidir kerja, Pak. Kagak di betul rumah, dipanggilin, tolong nih. Iya. Bengoy Musa, ngelepo, nyemen segala macam. Bahasa kita, Pak. Ini air aja nggak ada keluar. Nggak ada, Pak. Maka Nabi Musa katakan, Khidir, ini gimana kita apa kita nggak ada? Udah cukup. Udah 3 kali pertanyaan. Maka kata para ulama nih, saya pernah seorang ulama dari Maghrib mengatakan, jika Nabi Musa sabar, maka Allah akan bukakan yang lebih ajib lagi. Alam yang lebih ajib yang di luar dengan Nabi Musa. Tapi kata Nabi, 3 ini sudah jamak, sudah ini banyak, sudah cukup. Nah, inilah yang harus kita renungkan, Bapak-bapak. Ya. Apa motivasi kita ini diciptakan oleh Allah? Apa hidup kita ini untuk apa? Kumpul sekarang. Ya, kita kumpulin. Tapi kita ini berpisah lagi. Di rumah bagaimana? Nanti besok bagaimana? Tahun depan bagaimana? Gimana kita? Gimana anak kita? Gimana cucu kita? Kalau kita saja iman kita ini drop. Kalau iman kita nggak paham tentang hakikatnya iman. Kalau kita tidak belajar tentang hakikatnya iman, kita orang tua, gimana anak kita? Lah anak kita nggak paham gimana cucu kita. Maka bertanya tentang hakikatnya iman itu seperti apa? Belajar iman itu seperti apa? Yakin iman itu seperti apa? Ini Ustadz kata itu. Jadi hakikat iman itu seperti apa? Ustadznya nggak mau berwarna. Jadi kata para alim ulama, kalau kita bahas tentang tasawuf nih Pak, ada namanya syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Tapi ada yang lebih tinggi lagi daripada ini Pak, itu fana. Ya. Jadi fana ini kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah tunggal. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari fana Pak. Apa Pak? Ubudillah, penghambaan kita kepada Allah. Yang kemarin kita bahas, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah membersihkan dirinya bahwa Allah itu mampu. Maka ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ruhnya saja atau dengan kedua-duanya atau dengan jasadnya? Saya kasih logika Pak. Kalau saya dipanggil sama Pak RW, Tat, datang ke masjid Tat. Ruhnya doang. Lah Pak RW gua depannya di depan, ruhnya doang Pak. Malah lari di kaki dia. Ada suaranya, nggak ada orangnya. Atau kalau jasadnya nggak mungkin mati. PRW manggil. Makanya Allah mengatakan subhan, maha suci Allah. Asra, yang telah memperjalankan hambanya, asra minal masjidil haram, hamba. Jadi Allah tidak subhanalladzi asra Muhammad, subhanalladzi asra Ahmad, subhanalladzi asra Rasulullah. Tapi subhanalladzi, maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya. Pada saat itu tahun ke-10 lewat 2 bulan atau 3 bulan, ikhtilaf ulama. Jadi Nabi itu umurnya 50, Pak. Itu sanatul hazan, tahun kesedihan. Nabi sudah, ya Allah, sudah nggak ada secara zohir ini, pelindung Nabi itu sudah tidak ada. Mudah-mudahan Pak RW jadi pelindung saya. Gitu. Jadi Nabi nggak ada pelindungnya nih, Pak. Oke, di luar nggak apa-apa, tapi di dalam sudah tidak ada. Nanti proyek akan ada. Duh. Makanya tadi ngomong yang berdua. Tenang aja ya, tunggu tanggal main. Insya Allah. Jadi Nabi itu sudah, ya Allah, sudah judek ke bahasa gitu loh. Pol-pol mentok bahasa itu enggak. Allah, hanya Allah saja yang tahu bagaimana dasarnya ujian yang diberikan kepada kita. Dari bayi belum dipimpong, Pak. Ya kan? 6 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. 6 tahun ibunya meninggal. Dirawat oleh kakeknya dulu. Baru berapa tahun kakeknya meninggal. Dirawat lagi oleh. Gimana kalau diri kita seperti itu, perasaan kita? Itulah yang Allah yang mendidik supaya kamu nih nabi akhir, kata Allah. Baginda Rasul dicetak oleh Allah sebagai la nabiyya wala rasulah, enggak ada nabi dan rasul setelah engkau. Maka betul-betul nabi itu gembleng oleh Allah. Sampai Allah kasih hadiah yang luar biasa. Sampai indah sidratil muntaha. Itu kata para alim ulama nih Pak, sedikit gambarannya Pak, supaya kita ini, ya Allah, betul kecil kita nih. Nabi ini 7 lapis langit Pak. Udah bumi ini 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Ya. Itu bayangkan berapa, nggak bisa Pak RW aja itu bagaimana saya nih Pak. Udah 7 lapis langit nih Pak, ada namanya alam malakut. Alam malaikat, di situ malaikat tawaf Pak. Jadi malaikat juga tawaf Pak. Kalau kita tawafnya di mana? Di Ka'bah. Nanti kita diajak Pak RW ke mall. Tanah Abang. Malaikat tawafnya di Baitul Ma'mur, kita tawafnya di Baitullah. Malaikat di Baitul Ma'mur. Ada malaikat juga tawaf sih. Memuji Allah, bertasbih pada Allah. Mas awal dari sana sih Pak. Iya. Awal dari sana. Kemudian apa Pak? Ada namanya tadi apa? Alam malakut. Kemudian alam jabarut. Ah, ini ibarat kata berbahasa kita nalar yang saya buat mudah lah Pak. Ini ring 2 Pak. Ring 2. Nah, ring 1 itu semua orang malaikat-malaikat itu semua bisa Pak. Masuk ring 2 nih Pak. Mulai orang. Siapa kamu? Siapa kamu? Dipilih. Baru masuk ke ring 1. Indah sidratil muntaha, tidak sembarangan. Tahapannya baru berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril enggak ikut. Tapi mantau. Enggak mantau juga, enggak bisa mantau, Pak. Enggak bisa kata Jibril, ya Rasulullah, selai rambut saya naik ya Rasulullah bersama engkau. Jibril pun nggak bisa. Karena apa Pak? Nurun ala nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Surat An-Nur itu. Allah cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita ini bahas ini jangan ya, karena takutnya kita ini saat kita belum kuat terus bahas ini Kuat, jadi. iya. Nah, Siti Jenar ya, gitu, Siti Jenar. jadi Allah itu nur Pak. Iya. Ini santai sabunnya. Iya, karena syaratnya nggak kuat Pak. Iya, Maka begini jadi secara gambar garis besar aja Pak. Jangan dipaksa lu. Ya. dijerat-jeratin. Jadi secara garis besar itu, maka Nabi bertanya, engkau dari nur itu, saya dari apa? Maka kemarin kita sudah bahas bahwa Rasulullah diciptakan dari separuh nurnya Allah. Maka langsung Nabi menghadap Allah. Kemudian apa yang dilakukan? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita wartawan nanya nih Pak ya,
orang bertemu dengan presiden, Pak Presiden bilang apa? Ya itu cuma makan-makan doang, ya kan? Ada cuma ini. Padahal ada yang dibicarakan dengan khusus, Pak. Apa dibongkar? Yang enggak. Tuh Nabi SAW berdialog dengan Allah. Kalau dibongkar oleh Nabi, kita sanggup kan terimanya, Pak? Nggak sanggup. Belum seberapa. Maka apa bedanya Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Nabi Yusuf ganteng sampai istrinya menteri, sampai ibu-ibu pejabat PKK melihat Nabi Yusuf Nggak Pak RT. Ngawur lagi. Dirangkul ya, dirangkul. Ini ada ini tuh, udah Pak RT ini. Ngawur lagi, mancing lagi. Itu lewat. Ngawur lagi, Bang. Pak RT Pak lewat. Apa yang terjadi, Pak? Motong. Tapi baginda Rasulullah SAW nanti kita baru paham 1000%, Pak. Allah hijab baginda Rasulullah nanti di akhirat. Orang pada melongok, ya Allah, ya Rasulullah. Sekarang ini ditutup wajah Nabi dengan wibawa Nabi. Sahabat tiba dalam kitab Hikayatus Sahabat dengan nur, wibawa begitu. Sahabat dipandang Nabi gak kuat, Pak. Begitu indahnya. Ada sahabat 2 hari gak ketemu Nabi, Pak. Jangan sehari, Pak, langsung nyari Nabi. Ya Rasulullah, saya gak betah ya Rasulullah. Kenapa? Saya itu sehari, semenit saya tidak melihat wajahmu. Saya begitu rindu dengan engkau ya Rasulullah. Ini belum dibuka hijabnya. Nanti ketika di yaumil kiamat Allah membuka hijab baginda Rasulullah, semua makhluk akan terheran. Enggak ada yang Nabi Yusuf tuh, Pak. Karena kita sudah bahas, Pak, bahwa seluruh mukjizat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu luberan daripada mukjizat baginda Rasulullah. Luberan, Pak. Kalau ember, uberan ini begitu gimana ember penuhnya ya? Kalau kita bahas tentang Rasulullah SAW, makanya ada wali seperti ini, wali ini. Ini percikan, Pak, dari sunnah Rasulullah. Oh, kita lihat. Nah, hilang sih daruratnya. Ini Pak, di sini Pak, tersangkanya ini Pak. Tidak apa-apa, lanjut aja itu. Jadi percikan daripada sunnah Rasulullah. Tuh. Sahabat Waalaikumsalam. sahabat Nabi ini Pak, kalau Nabi Musa melewati Laut Merah harus ya kan? Sahabat nggak perlu pukul, jalan di atas air. Ini sahabat. Makanya jadi RW. Sahabatnya berarti ya? Sahabat, ini baru sahabat nih Pak. Betul ya. Muaz bin Jabal, kenapa dikatakan Muaz bin Jabal? Sabar dulu. Pembelah gunung Pak. Aduh. Muter terlalu jauh kok kita ini kan. Baik. Sahabat doa ya Allah, belah ini gunung, dibelah sama sahabat Pak. Nggak pakai apa alat-alat teknologi, kekuatan doa Pak. Ini jadi siapa? Ibu? Bisa. Ya, bagi-bagi Foto amplopnya. Kok ada di sini? Dia bawa ke sini. Iya, itu udah ke rumahku. Lanjut aja. Proyek. Iya, bagi-bagi amplopnya. Jangan stempel yang dibagi ya Pak. Hati-hati, ada Pak RT yang menjamin Pak saya. Pak RT yang kemudian stempel kan. Ini Bapak yang dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita bab dasar, nanti kita bab iman ini. Ini masih panjang nih Pak, nih bab iman lagi, bab iman lagi. Ya, hakikatnya iman adalah bagaimana kita semakin lama nih, ya, semakin kita makhafatullah itu meningkat, rasa takut kita kepada Allah sedikit-sedikit muncul Pak.
hubbullah muncul, Pak. Ya. Habis itu kalau kita ada cinta kepada Allah, Allah akan perbaiki semuanya, Pak. Apa? Cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Sehingga kalau kita ini dua perkara ini sudah terjalin nih, Pak, maka anak kita ini, Pak, akan menjadi anak yang soleh. Amin. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Tapi kalau kita hubungan dengan Allah tidak terjalin dengan baik, kemudian apa? Gak ada cinta dengan Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Makasih Pak Bambang. Terima kasih. Ayo Pak, Bambang. sini Pak, ngobrol. Ada lagi nggak? Alhamdulillah rezeki. Terima kasih. Jangan rezeki Ustaz. Ya oke, kita sampai sini Pak. Ya. Udah tua-tua semua jadi. Jadi ada yang mau tanya Pak? Silakan. Sekali lagi saya bisa tanya, saya bisa jawab, saya jawab Pak. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa saya jawab, jadi PR bagi saya Pak. Nanti diingatkan di WA saya supaya saya lebih menambah lagi Pak. Silakan. Ada mau nanya? Saya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, bertanya. Ini Ustaz, saya tuh terkadang izin mohon maaf kalau misalnya saya bersolawat pribadi, terus beberapa ada pengajian juga kajian, ada guru yang menyebut Nabiullah Muhammad SAW. Itu terus terang Ustaz, saya tuh kadang ada perasaan menggigit tuh kayak merinding gitu Ustaz. Nah itu yang saya mau tanya, itu kenapa Ustaz? Terus terang saya belum ketemu jawaban sampai sekarang Ustaz. Mohon penjelasan. Ada yang mau Ustaz nih? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama nih mirip pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Bang Sadipang bilang dia kalau ada yang nyebut merinding, saya kalau baca rawi Ustaz, begitu iya Nabi salam, terus langsung mengalir air mata. Saya nggak tahu juga, saya belum nanya kalau itu, cuma saya takut. Itu dia Ustaz, terima kasih. Boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya ingin menanyakan penjelasan mengenai konsep. Orang kan sering bilang, wah ini thariqat aneh nih, atau ini syariatnya ada nggak nih? Nah, saya minta mungkin dijelaskan bagaimana konsep yang tadi Ustadz sampaikan tadi, dari mulai syariat, ma'rifat, yang paling tinggi ma'rifat itu tingkatannya hakikat. Kayak dasar-dasarnya seperti apa, kemudian implementasinya di keseharian itu seperti apa Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan hanya Pak Ipang sama Pak Abu aja, saya juga. Ya. Jadi memang ada saatnya kita tidak hanya salawat saja, tapi kalau kita baca istighfar, ya, kita baca istighfar, kita ngaji Quran, ya, itu terkadang ada saat kita merinding, karena itu harus ada Pak, benih iman tuh saja. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Harus ada itu. Maka ada sebagian ulama merawikan nih Pak, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada ning di telinga kita nih Pak, itu Rasulullah tuh hadir. Sebelah kiri, sebelah kanan. Wallahu a'lam, tidak dijelaskan itu. Kenapa harus kanan kiri? Benar. Kadang-kadang kanan atau kiri Pak.
konotasinya beda. Iya, kalau kita lagi berzikir itu kadang-kadang denging gitu Pak, gitu. Sebagian ulama mengatakan karena pengalaman kita ini adalah pengalaman ulama. Kita sampai hadis ini dari siapa? Kita belajar sholat, sallu ru'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti mana kita sholat. Sholatlah kamu seperti mana kamu melihat aku sholat. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara sholat Rasulullah? Ada nggak yang melihat secara langsung? Nggak ada. Bapak belajar sholat dari mana? Saya dari piyik kita, dari kecil ini begini, ruku segala macam. Ya enggak? Udah gede ya sama aja, ngeliat bapak-bapak, ustadz semuanya sama aja, ya begitu. Melihat dari orang tua lagi belajar lagi dari ustadz lagi, ngeliat di masjid, belajar di madrasah, belajar di pesantren. Jadi zikir itu terkadang kita ini harus ada rasa. Kalau apalagi nih Pak, Masya Allah, kita sampai zikir itu sampai ribuan Pak. Ada seorang sufi wanita nih. Sufi wanita. Siapa? Robiah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan, saya setiap hari tidak putus, setiap hari Pak bersalat kepada Rasulullah 25.000 kali. 1.000 nggak ada Pak. Minimal Pak bagi kita. Minimal Pak, minimal 100 kita nih Pak. 5 waktu. Maka saya diajarkan di pesantren saya nih Pak. Sehabis salam nih Pak. Ya, sehabis salam, assalamualaikum. Apa yang dibaca? Kan istighfar sebenarnya. Salawat. Lebih tinggi mana istighfar dengan salawat Pak? Allah katakan istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kamu semua. Innahu kana ghaffara, akan mengampuni kami. Tapi kalau salawat Pak, Semuanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh. Kita makanya itu kadang menyampaikan ya, kepahaman kita segini ya sudah. Benar semuanya Pak. Jadi kepahaman itu menurut saya bilang, kenapa kok kiai itu habis assalamualaikum salawat? Ketika kita habis berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi minimal 100 Pak. Kalau saya habis sholat 313. Kalau habis maghrib 1000 kali. Amalan saya pribadi nih Pak. Habis salam saya baca selawat 313. Kemudian apa Pak? Kalau kurang satu gimana Pak? Nggak apa. 312. Nggak apa. Kalau kurang satu sampai ngulangan dari awal. Kayak berapa? Nah, ini nggak benar ini Pak. Iya, kayak obat TBC Pak. TBC gitu. Mati Pak. Mati. Itu apa ya? Bet. Nggak apa-apa kurang Pak. Daripada tidak bersalawat Pak. Betul. Nah, gitu loh. TBC begitu kalau berobat. Kali Lagi dari baru awal. Pak. Ulang lagi. Baru setelah kita kan sholat itu berjumpa Pak. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah perjalanan rohaninya orang-orang beriman. Habis itu Banyak. Habis itunya dia Iya. oh gitu. cas lagi. Semangatnya ke Pak. Kemudian Pak, kita habis berjumpa dengan Rasulullah. Maka kata para ulama nih Pak, kata kiai, kalau kamu berselawat ini, kita berselawat Pak, sama saja Pak. Secara tidak langsung kata beliau, orang tua kita mengenalkan orang tua kita kepada Rasulullah. Kok gitu Ustaz? Iya. Ini yang selawat anaknya siapa nih? Kalau ada yang nakal, itu anak siapa itu nakal banget ya? Anaknya Pak Ustadz, innalillahi. Anaknya Pak Ustadz nakal. Bader bener anaknya Pak Ustadz. Kapan gitu Pak? Kalau kita nih, kenapa kita sering dimimpikan orang tua Pak? Tahu sih? Tahu Pak? Karena kita nggak pernah doain orang tua kita Pak. Kebaikan kita, sedekah kita, pernah kita niatkan untuk orang tua kita? Makanya setelah itu Pak, kita
Kalau saya pribadi nih, kalau saya tidak bisa menyampaikan. Kalau masjid musola sudah punya kebiasaan, silakan, nggak boleh. Hanya kecuali pribadi, Pak. Habis itu baru kita beristighfar. Kenapa istighfar? Kita ini pendosa, Pak. Kita ini siap. Oh, monggo. Aku balik kanan dulu ya. Jangan cepat. Kalau udah berapa menit tuh telepon ya. Siap. Mangga. Baru kita beristighfar. Kenapa? Kita ini nggak layak. Ya. Kita banyak dosa berjumpa dengan Rabbul Izzah, tapi ini perintah Allah. Berjumpa dengan orang yang the best of the best, bersalawat kepada Rasulullah. Ada. Dan kita ini akhirnya selalu kita ini mengaku kelemahan kita. Makanya kita ini selalu belajar lagi. Bertanya lagi. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya hobi yang lurus. Berilah saya hobi yang tamasak, berpegang teguh dengan sunnah. Man tamassaka bi sunnatil inda fasadi ummati falahu ajrun ajr. Barang siapa dalam sebuah riwayat itu, Pak, dia berpegang teguh dikala umatku sudah rusak, maka dia pahala besar. Kemudian tadi Pak RT bertanya, ya, ini adalah dari penjelasan para alim ulama. Tingkat dasar kita adalah kita ini belajar syariat. Sama seperti sahabat sebelum diturunkan perintah nih Pak RT, perintah zakat, perintah puasa, perintah apapun itu, 13 tahun sahabat digembleng dulu. Yang tadi saya bilang, kalau panjernya ini Mushaf Al-Quran 50 meter ke bawah bisa bangun sampai 50 tingkat. Maka sahabat digembleng, belum ada syariat, belum ada tentang hakikat. Pokoknya diuji oleh Allah. Sabar kamu. Berapa lama? 13 tahun. Kelaparan, kehausan, menderita, diboikot, siksa. Sampai akhirnya kata Allah sudah cukup 13 tahun. Akhirnya sahabat hijrah ke Madinah. Kemudian sahabat itu udah levelnya udah syariat tidak kuat. Kemudian apa? Tarekat itu punya jalan. Jalannya adalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa? Dia yakin hakikat. Mujizat ditampakkan, baru ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal dengan orang kaya, pejabat, ya, pemerintahan segala macam, kita kenal dalam hati kita, sudah beres urusan saya. Saya kenal Pak RW aja beres. Ya beres ya. Ya tahu Pak. Kita kenal wali kota, kita kenal bupati, kita kenal ini, kenal dengan betul-betul kenal. Nah pertanyaan kita sudah dikenal sama Allah apa belum? Kenal Pak RT aja. Dikenal oleh Rasulullah apa belum? Tuh. Tapi yang itulah, yang terakhir adalah bagaimana kita ini ubudillah, penghambaan Allah kepada Allah yang sudah ada Allah akan kasih semuanya Pak. Tapi itu butuh kita guru. Karena ada yang tanya nih Pak, di masjid juga nih Pak. Tanya saya belajar buku hikam. Wah jangan Pak. Karena saya alhamdulillah Ustaz, saya kehidupan saya dijamin sama anak saya. Oh jangan Pak. Hikam itu bukan untuk kita nih Pak. Bayangkan. Hikam itu adalah untuk orang-orang yang pondasinya betul-betul sudah mantap. Bapak sholat sudah bisa menyajikan satu potong roti belum Pak? Belum Pak. Jangan dulu Pak. Sampai gitu. Jadi kata kiai saya dulu, nasihat kiai saya nih Pak, dulu ketika saya di sana, yuk, seandainya dengan sholat kami tidak bisa mendatangkan satu potong roti, syahadat lagi kami. Saya bilang pengajian apa cuma, ternyata ada ini nih Pak. Tuh, di luar nalar Pak.
Nanti kita bahas tentang ilmu tentang rezeki. Sepotong roti maksudnya. Jadi Allah datangkan Pak, dengan keyakinan kita, dengan wujud asli. Bukannya bahwa kita berharap bahwa dengan sholat itu kita merasa nikmat, itu hidangan. Itu adalah rohaniat kita Pak, ruh kita. Tapi jasmani kita kan perlu, Iya. kan begitu. Jadi intinya adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya Pak. Bapak sabarnya adalah Bapak ikhtiar bekerja. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Hakikatnya adalah Bapak dengan sholat. Ya Allah, cukupkan rezeki saya nih ya Allah. Jangan sampai saya ngiler dengan perkara-perkara yang haram ya Allah. Tuh. Boleh nggak? Saya nanya, nyambung potong roti. Bener nggak? Maryam begitu dia, kan sebelumnya Maryam setiap dia ibadah makan tersendiri di kamar. Betul. Di ibadahnya dia udah begitu. Tapi begitu dia tidak yakin bener nih anak harus di perut saya, langsung nggak dapat lagi. Apa yang kayak gitu? Iya, jadi kita ini hanya diuji sedikit sama Allah. Ya. Ketika Maryam ini, ya kan, belum dikasih hadiah oleh Allah nih, ya kan, sampai Nabi Zakaria bingung, karena yang megang kuncinya nih Nabi Zakaria. Kunci kamarnya Maryam itu 7 pintu. Sampai Allah ceritakan dalam surat Ali Imran, qalat ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Sebab keponakannya nih Pak, naik keimanannya Zakaria Pak. Maryam aja bisa gini, masa gua kagak katanya. Doa hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya Allah, ini makanan dari mana ya Maryam? Dari Allah. Bayangkan ketika musim panas Allah hantarkan musim dingin. Musim dingin makan musim panas. Dan yang hebatnya nih Pak, Nabi Zakaria nih ngelihat ini nggak ada di dunia makanannya Pak. Ketika keyakinan Siti Maryam ini betul-betul tawajuh kepada Allah, nggak berpaling sedikit pun hatinya. Allah kasih makanan itu. Tapi ketika Jibril membawa kabar gembira bahwa nanti akan lahir seorang nabi dan rasul dan menerima kitab, langsung goyang. Apa benar ya Jibril? Saya tanpa laki-laki gimana? Apa tanggapan orang nanti di kemudian hari? Inilah kuasa Allah. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Inna masala Isa, sesungguhnya dalam penciptaan Nabi Isa kamasali Adam, seperti Nabi Adam, gak ada yang susah bagi Allah. Khalaqahu, mereka kedua apa? Diciptakan min turab, dari tanah. Kemudian Allah katakan kun fayakun. Sebagian alim mufassir nih Pak, sebagian ulama makrifat, sebelum Allah mengatakan kun sudah jadi. Jadi sebelum mengatakan kun itu sudah jadi. Sama seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Siapa yang bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis? Ifrit, saya Sulaiman, sebelum engkau berdiri maka akan ada istana di depan istanamu ya Sulaiman. Kemudian qala minal ilmi, sebagian ulama mengatakan ini ilmu kenabian. Jadi orang ini diberi ilmu kenabian. Jadi ada orang, bukan iblis ya? Bukan, manusia Pak. Hai Sulaiman, aku mampu sanggup memindahkan istana Bilqis sebelum kau mengedipkan kedua matamu. Bagaimana Allah Pak? Jadi gak usah dibayangin. Kita gak usah bayangin tentang begitu dahsyatnya Allah. Tapi Allah itu kalau kita bahas Al-Latif, begitu lembutnya Allah. Seolah-olah kita ini berjalan sendiri. Padahal seolah-olah ini
kita yang ngatur sendiri. Ini hidup gua kok, ini gua semau gua kok, ini gua bukan ente ini ciptaan Allah, tapi perasaannya nih Pak. Seolah-olah kita ini hidup sendiri, ya kan, usaha sendiri. Ini duit gua, ini rumah gua, ini mobil gua. Enggak, ini amanah daripada Allah. Sombong banget kata orang. Bukan sombong, sombong banget. Ada tasdidnya dikit doang. Sombong banget itu. Apa sih hakikatnya jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus adalah jalannya para anbiya alaihi salatu wassalam. Ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada. Itu jalan lurus. Udah ikutin aja. Ya. Nah, nanti bahas lagi, nanti kita ada ilmu lagi Pak. Ada ilmu sedikit-sedikit aja Pak. Nanti bagaimana kita supaya tidak bosan juga, bukan arti kita tidak terlalu bablas kita ini. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.